di dalam ilmu hadis itu ada ilmu namanya at-tahammul wal ada. Ilmu untuk menerima hadis dan menyampaikan hadis itu disebut sebagai kebersambungan. Talqi itu memang tingkatan yang paling tinggi di dalam menyebutkan ketersambungan ilmu. Ketemu langsung, wajahan biwajhin, ya, dalam satu forum, dalam satu majelis. Itu dianggap sebagai kualitas tertinggi dari ketersambungan sanad. Dan itulah mengapa hadisnya Imam Bukhari itu lebih tinggi, karena mewajibkan ketersambungan sanad itu harus betul-betul bertemu semasa tapi bertemu muka. Tapi tahammul wal ada itu caranya tidak hanya itu saja. Bisa juga kita tidak ketemu tapi mendapatkan kabar, hidup semasa. Atau kita pernah bertemu sekali waktu untuk hadis, tapi di hadis lain kita tidak ketemu langsung. Nah, itu masing-masing punya tingkatan kualitas sendiri kalau dalam ilmu hadis, dalam ilmu at-tahammul wal ada. Bagaimana kalau belajar secara online seperti ini? Ya, kalau belajar secara online ini kan soal sebetulnya talaki zaman now gitu. Kita benar-benar, cuman ya tentu saja mungkin talakinya berbeda kualitas dengan talaki benar-benar ketemu langsung, ada salamannya. Tujuan talaki itu apa sih? Supaya orang itu mengambil ilmu dari orang yang jelas, urut-urutannya jelas, tidak dari siapa yang nggak jelas. Nah, terus kemudian mengklaim. Gitu. Nah, kalau misalnya sekarang belajar online, misalnya kita ngaji sama Gus Baha gitu ya. Gus Baha sudah membuat videonya, ngajinya di mana-mana, terus kita nyimak dan beliau memang sudah mengizinkan, silakan misalnya yang namanya dulu kan boleh untuk dipelajari siapa saja. Seperti saya malam ini begitu ya, siapa saja yang membuka video ya itu sudah kita anggap belajar. Tetapi tentu saja kualitasnya ya berbeda dengan yang kita malam ini Zoom kan begitu. Itu jadi talaki itu sendiri juga tingkatannya berbeda-beda. Yang paling penting dalam kita berguru itu kita tahu, guru kita tahu kalau kita berguru dengan beliau, kira-kira begitu ya. Kemudian kita tahu guru kita itu sanadnya kemana. Medianya itu kalau zaman dulu tuh dengan munawalah itu juga bisa memperoleh kertas, jadi nggak ketemu langsung, tapi ini kasih sana. Nah ini kan itu media zaman dulu belum ada Zoom. Nah sekarang ada Zoom. Jadi kalau saya melihat ini ya bagian dari at-tahammul wal ada. Yang paling penting hubungan antara guru dan muridnya itu jelas. Muridnya tahu berguru pada siapa, gurunya itu sanadnya kemana, dan orang yang mengajarkan ini juga bertanggung jawab ketika mengizinkan itu untuk disebarluaskan. Yang penting menyebarluaskannya benar. Zoom-nya atau media online-nya tidak diedit-edit gitu kan kira-kira, sehingga kemudian rujukannya menjadi salah gitu kan. Kalau sudah begitu kan hadisnya juga tidak menjadi valid lagi. Jadi media Zoom ini media yang bisa kita gunakan untuk kita at-tahammul wal ada zaman sekarang. Hanya saja memang semakin dekat relasi virtualnya itu berarti ketersambungannya semakin dekat. Ya, tapi semakin jauh kalau cuma ngambilnya sepotong-sepotong, apalagi TikTok yang sepotong-sepotong begitu, terus kemudian kita langsung nah itu hati-hati juga yang seperti itu. Karena bisa jadi isnad kita, cara kita menyandarkan ilmu kita pada seseorang, jangan-jangan itu sudah editan. Nah, itu yang bahayanya kan seperti itu. Jadi harus dipastikan kita benar-benar belajar dengan orang tersebut, yang diajari itu benar-benar memang kita tahu, kita terima seperti itu adanya, dan orang yang mengajarkan juga memang sudah memberikan izin untuk bisa diakses begitu ya. Yang belajar juga tahu ini urut-urutannya kemana.